Nona Faroki, aku sudah melarangmu, tapi atas kemauanmu sendiri kau pergi ke sana. Kemauanku, aku... Kau tahu apa yang kami alami karena sikap kekanak-kanakanmu ini. Dan situasi di kota cukup menegangkan. Dan ponselmu juga tidak aktif. Tuan kan, baterai ponselku tadi tiba-tiba habis. Kau kan bisa menggunakan telepon umum. Aku pikir kau ini pintar. Kau tidak bisa meminjam telepon orang lain untuk mengatakan di mana kau berada dan kapan kau pulang. Kenapa kau harus mengomentari tentang kepintaranku? Aku hanya ingin sampai di rumah tepat waktu. Masa aku harus mencari telepon umum dan memberitahukanmu akan keberadaanku? Bukannya merasa senang karena aku sudah datang dan sudah kembali dengan aman? Malah memarahiku. Harusnya kau merasa senang karena aku sudah selamat datang ke rumah. Bukannya marah-marah seperti ini, Tuan kan? Jadi kau ingin mengatakan kalau kau tidak bersalah? Demi Tuhan, bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Apa yang akan kau lakukan nanti? Tidak ada yang terjadi denganku, Tuan kan? Kau terlalu khawatir. Kenapa kau begitu khawatir? Kenapa aku begitu khawatir? Apakah perlu aku katakan padamu kenapa aku khawatir? Aku ketakutan setengah mati. Asad, setidaknya dengarkan dulu apa yang gadis malang itu ingin katakan. Ibu, dia bukan gadis yang malang. Semua terjadi karena dia terlalu bebas. Aku sudah melarangnya tapi dia pergi. Ya Allah, kok ini kenapa, Tuan kan? Aku ini bukan anak kecil lagi. Aku bisa jaga diriku sendiri. Apa aku harus meminta izin darimu untuk pergi keluar? Nona Faroki, aku tidak bilang kau harus minta izin dariku. Aku hanya mengatakan, seharusnya kau mendengarkan aku. Apa aku tidak mendengarkanmu? Apa aku tidak pernah mendengarkanmu? Aku tidak mengerti kenapa kita harus mempermasalahkannya. Aku sudah kembali ke rumah dengan selamat. Bagaimana cara kau kembali? Pengemudi taksi sedang berlomba. Bagaimana cara kau kembali? Hah? Kalau aku mengatakan pada Tuan kan, kalau aku menumpang pada orang asing, dia pasti akan marah padaku. Aku bertanya padamu, bagaimana kau kembali? Bukan masalah besar bagaimana aku kembali, Tuan kan. Aku sudah kembali dan menurutku itu yang terpenting. Lagi pula, aku juga lelah sekali. Aku juga benar-benar ngantuk. Selamat malam. Sikap yang tidak bertanggung jawab inilah yang membuatku kesal, Ibu. Aku mendengarnya, Tuan kan. Sikapmu itu juga sangat menyebalkan, mengerti? Kau bilang kau mengantuk, bukan? Iya, aku ngantuk. Sana pergi tidur. Kenapa harus bicara padaku? Aku tidak tertarik bicara denganmu. Aku juga tidak begitu. Ya sudah sana. Kau yang pergi sana. Aku pergi. Masalahnya semakin buruk. Iya kan? Iya. Terakhir kali mereka bertengkar, mereka tidak bicara 3 hari. Mungkin kali ini bisa seminggu tidak bicara. Ibu menyerah. Kalian semua adalah generasi baru. Kenapa pasangan bertengkar dan bagaimana mereka berbaikan? Sebaiknya kalian berempat pikirkan tentang itu. Kita seharusnya melakukan sesuatu untuk membantu mereka berbaikan. Apa yang akan kita lakukan? Kita rencanakan sesuatu. Ibu, kalau ibu ingin merubah semua pikiranku, itu percuma saja. Ibu kesini bukan untuk mengubah pikiranmu atau berdebat denganmu, nak. Nikat, ibu mengerti apa yang sedang kau alami. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang kita alami. Saat orang yang kita cintai mencintai orang lain lebih baik dari aku, sayang, itu pasti akan membuat hati kita sedih.
Dan untuk melupakan semua itu, kami siap melakukan apapun. Semua itu demi untuk dirimu, nak. Kau tidak akan melakukan itu kan, sayang? Aku tidak melakukan hal itu. Aku membuat keputusan ini setelah berpikir. Aku bahagia menerima semua ini, Ibu. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku terima pertunangan ini. Baiklah. Kalau memang kau menerima, tolong tatap mata ibu dan katakan hal ini. Ibu mohon. Ibu, aku ingin menikah dengan Farhan. Dan kebohongan ini tidak akan pernah kulakukan. Aku tidak bohong, Ibu. Nikat, kau tahu tidak? Ibu ingin sekali melihatmu memakai gaun pengantin. Dan sebentar lagi keinginan ibu tercapai. Semoga saja Farhan akan membuktikan menjadi suami yang baik dan penuh kasih padamu. Dan ibu akan mendandanimu, nak. Kak Nikat, kau bisa membohongi semua orang, tapi kau tidak bisa membohongiku. Humaira, kau ada di situ. Kau satu-satunya orang yang tidak pernah bertanya padaku. Itu karena kita tidak perlu menanyakan apapun satu sama lain. Kita bisa membaca pikiran orang lain. Kau ingat itu kan, Nikat? Aku menyembunyikan perasaanku untuk Ayan dari semua orang. Lalu kakak akan mengatakan, kalau aku bisa menyembunyikan ini dari semua orang, tapi tidak dari kakak, itu sama saja. Kakak bisa membohongi yang lainnya, tapi kakak tidak bisa membohongiku. Kak Nikat, aku tidak bisa membagi kesedihanku. Tapi aku sadar akan kesedihan Kak Nikat. Humaira, aku tidak punya pilihan lain lagi. Rasa sakit ini menjadi tidak tertahankan. Kalau aku berusaha lari darinya, aku mencoba menjauhinya. Itulah kenapa aku melakukan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mengerti Kak Nikat. Aku sangat mengerti ini. Zoya, kau tahu kan kalau Kak Asad itu sangat mencintaimu? Kau tahu tidak, ketika kau pergi dan Kak Asad selalu sendirian, bahkan Kak Asad tidak mau makan apa-apa. Bagaimana aku bisa makan? Aku sangat cemas. Haruskah aku marah pada sikapnya yang tidak bertanggung jawab? Menurut Tuan kan, aku tidak peduli pada semua kecuali diriku sendiri. Padahal aku berdiri di jalan lama sekali. Dan aku sangat ketakutan. Bukannya menanyakan di mana aku, bagaimana keadaanku. Malah marah-marah. Aku tahu itu, Zoya. Tapi sekarang aku minta kau tenang dulu. Kau tahu tidak bagaimana Kak Asad? Dia tidak memikirkan apapun saat dia sedang marah. Siapa yang bisa menghentikannya? Dia harusnya mulai berpikir. Aku merasa aku sangat kasar. Tapi kemudian aku pikir kalau kemarahanku dibenarkan. Iya. Kemarahanmu itu dibenarkan. Tapi tidak seharusnya kita memikirkan dari pandangan mereka. Apa yang ada dalam pikirannya? Dia pergi ke sana sendirian. Aku sudah tinggalkan rapat dan datang, tapi dia pergi sendiri. Asad, Najma mengatakan, jika Zoya tidak ingin mengganggumu,
Makanya dia pergi tanpa memberitahu. Walaupun aku sudah memberitahunya, dia pasti akan memarahiku. Karena dia hanya cari alasan untuk memarahiku. Aku tidak mengganggunya, dia sudah marah. Apalagi kalau aku mengganggunya. Zoya, coba kau mengerti dari sudut pandang dia. Dia itu sebenarnya peduli padamu. Saat kau jauh darinya, sebenarnya hidupnya itu terasa hampa. Aku bisa melihat dari wajahnya, Zoya. Aku yakin. Asad, apapun yang kau lakukan, kau melakukannya untuk orang lain. Lalu apa untungnya mereka bertengkar? Dan selain itu, kalau kita marah pada orang yang kita cintai, kita seharusnya tidak marah juga pada seseorang. Bertingkah berlebihan itu benar-benar menyakitkan, terutama kemarahan. Zoya, kalau kau masih marah, Kak Asad juga akan merasa sedih. Dan kalau kalian berdua sedih, kita semua yang di sini juga jadi sedih. Jadi, Kenapa kau masih jalan-jalan? Ini sudah malam, Humaira. Kenapa kau belum tidur, Nak? Ibu, aku baik-baik saja. Ibu tahu, tapi bukan berarti kau harus terjaga sampai malam begini, Humaira. Hah? Sayang, kau harus mengikuti kebiasaanmu ya. Kau harus makan dan tidur tepat waktu. Dan kau harus minum obat-obatanmu tepat waktu. Kau mengerti? Ibu dengar saat ibu tidak ada, kau tidak mau minum obat. Kau juga makan makanan yang pedas. Humaira, ibu tahu. Kalau kau tidak dibolehkan makan makanan yang pedas, terutama cabai, tidak boleh. Kau tidak boleh memakannya. Lalu kenapa kau memakan pedas? Katakan, Nak, apa kau senang menyusahkan ibumu ya? Di jantung Humaira ada lubang. Ibu, aku tahu apa yang aku derita. Apa yang kau tahu, Nak? Aku tahu kalau... Ibu, aku tahu kalau aku menderita kelemahan. Ibu mencemaskan aku seakan-akan aku akan mati. Jangan katakan itu lagi, sayang. Maafkan aku, Bu. Aku tidak akan pernah mengatakan itu lagi. Maaf ya. Ibu yakin kau pasti akan segera sembuh, anakku. Kau akan sembuh. Sekarang, minum obatnya dulu ya. Kau tidak boleh terlambat minum obat. Ayo. Sekarang tidurlah. Saat rasa sakit itu tidak bisa tertahankan, orang pasti akan berusaha untuk bisa menjauhinya. Ibu, aku tahu kalau aku tidak akan pernah sembuh. Dan aku tidak berharap untuk sembuh ketika seseorang tidak bisa menghadapi rasa sakit. Kemudian, dia ingin pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, di mana dia bisa melupakan semua rasa sakitnya. Aku juga ingin seperti itu. Aku ingin pergi ke tempat yang sangat jauh.
Najma? Bisa kita pergi keluar? Apa? Oh, iya. Ayo, kita harus pergi. Maafkan aku. Ya, maafkan aku juga. Tidak apa-apa. Kau tahu, kau telah membuatku takut. Aku sendiri juga takut, Tuan kan. Percayalah. Lalu kenapa kau bisa bertingkah seperti orang bodoh? Aku senang melihatmu begitu peduli padaku. Sebenarnya kau salah besar. Aku hanya mencemaskan Doni, bukan dirimu. Aku ingin tahu apa yang sudah kau lakukan padanya. Pria yang malang. Oh iya? Kau mencemaskannya sampai-sampai kau bahkan tidak makan malam. Kau mau makan malam? Tidak. Lalu bagaimana aku bisa makan malam? Aku punya puisi untukmu. Saat ada gempa, susu berubah menjadi milkshake. Saat ada gempa, susu berubah menjadi milkshake. Jangan khawatir Tuan kan, aku akan buatkan kue yang enak. Nona Faruqi, aku jadi ingat sesuatu. Aku menyimpan CD-nya di tempat yang aman. Ngomong-ngomong, apa yang sudah kukatakan padamu? Saat aku bacakan puisi, kau harus mengapresiasikannya. Wow, Zoya. Ayo kita pergi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tunggu sebentar. Tunggu. Iya, Selamat pagi Nona Faruqi. Apa kau mengenaliku? Rajveer Singh. Kita bertemu kemarin malam. iya. Ada apa kesini? Ada apa? Kemarin malam aku mengantarmu pulang. Di perjalanan aku melihat salah satu antingmu ada di dalam mobilku. Jadi aku datang ke sini. Jadi aku datang kemari untuk mengembalikan antingmu yang ketinggalan. Kau baik sekali. Kau sudah menjatuhkan antingmu di mobilku.
Baiklah, aku pergi dulu. Iya, ya. Permisi. Jadi kau menumpang mobilnya tadi malam. Di jalanan kau hentikan orang asing dan kau menumpang untuk mengantarmu pulang. Tapi bahkan kau tidak mengatakannya kepadaku. Bukan begitu, Tuan Kan. Maksudku iya. Iya, aku... Kenapa kau melamun sayang? Ayo duduklah. Duduklah, kita harus sarapan. Ibu, di mana yang lainnya? Biarkan mereka datang dulu. Kita akan sarapan bersama-sama. Yang lainnya kan tidak harus minum obat. Sudahlah. Kau tahu kan kau harus makan tepat waktu sayang. Nanti juga mereka akan datang. Sekarang kau makan duluan ya. Biar ibu ambilkan buah-buahnya dulu. Tunggu ya. Apa yang Umairah lakukan? Dia harusnya tidak makan makanan pedas, kan? Humairah, kau sedang apa? Letakkan itu. Humairah? Humairah, lepaskan. Humairah, berikan itu. Humairah. Humairah, kau sedang apa? Humairah, lepaskan itu. Humairah, aku mohon. Apa yang kau lakukan? Kau kan tahu kalau kau tidak seharusnya makan makanan pedas. Apa kau tahu akibatnya? Aku tidak peduli. Akibatnya tidak bisa menjadi lebih buruk daripada menghadapimu setiap hari. Sudah aku bilang padamu, kalau kau harus menjauh dariku. Apa kau tidak bisa melakukan itu untukku? Apa yang kau lakukan? Hah? Kenapa kau melakukan ini? Bukankah aku orang yang tidak ada artinya untuk kehidupanmu, Ayan? Jadi kenapa kau sangat mencemaskanku? Aku mohon Tuan Kan. Tolong jangan marah seperti itu padaku. Memang benar kalau aku membuat kesalahan dengan menyembunyikannya darimu. Tapi percayalah, aku tidak memberitahukanmu karena aku tahu kau pasti marah. Aku harus bagaimana lagi sekarang? Kenapa kau menumpang mobil dari orang asing? Tuan Kan, di jalanan itu sangat sepi dan gelap. Aku sedang menunggu di sana sendirian. Tidak ada bis yang datang di jalanan itu. Aku ketakutan. Saat aku melihatnya, aku memintanya untuk memberikan tumpangan. Sehingga aku sampai ke rumah. Dan orang-orang tepat seperti kelihatannya, benar kan? Tidak selalu seperti itu, tapi dia mengantarkan aku pulang dengan selamat dan baik-baik saja. Nana Faruqi, kau sudah salah menilai. Dia bukan pria baik. Siapa bilang? Kau baru pertama kali bertemu dengannya dan kau yakin kalau dia bukan orang baik. Kenapa kau menuduhnya kalau dia bukan orang baik? Namanya Rajvir. Aku tidak peduli siapa namanya. Dia bukan orang baik. Kau tahu Tuan Kan, kau selalu bertingkah berlebihan pada semua hal. Itulah caramu bereaksi setiap saat. Dia mengantarkan aku pulang, bukannya berterima kasih, malah meragukannya. Itu tidak benar. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Tuan Kan, aku tahu apa yang kukatakan. Aku juga ingin katakan padamu kalau aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak membutuhkan pengamanan setiap aku pergi keluar. Ini adalah negara bebas. Aku bisa pergi kemanapun tanpa pengamanan apapun. Ya Allah, dia itu kenapa sih?
Dia hanya membutuhkan alasan untuk marah. Dia marah untuk setiap hal kecil. Rajvir itu kan orang baik. Dia mengantarkan aku pulang dengan selamat. Bukannya berterima kasih, malah marah-marah. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa beralasan dengannya. Dia bisa saja memikirkan apapun. Ini tidak adil. Dia marah padaku tapi dia menghukum dirinya sendiri. Ini kamarnya Humaira kan? Aku kan sudah bilang untuk menjauh dariku. Sekarang apa yang kau inginkan? Tidak ada. Aku ingin berikan sesuatu. Apa kau mau berhenti minum obatmu, Humaira? Ini adalah hidupku. Aku punya hak untuk memutuskannya. Aku mau minum obat atau tidak. Memangnya apa hakmu untuk ikut campur? Humaira, kau sudah melewati batasmu. Baik kau menjaga dirimu, ataupun dietmu dan obat-obat yang sudah kau buang itu, Humaira. Semua ini membuatku merasa seakan-akan kau itu sudah gila. Lepaskan tanganku. Kau harus dengarkan aku, Humaira. Aku bilang lepaskan tanganku. Ngomong-ngomong, apa sikapku seperti ini yang kau inginkan? Aku tidak ingin simpati darimu. Karena kau tidak pergi, maka aku yang akan pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri. Kenapa? Karena aku tidak mau kau menyakiti dirimu, Humaira. Bukankah itu yang biasa kau lakukan? Apa kau merasa kesal karena aku melakukan itu? Aku tidak punya waktu omong kosong ini, Humaira. Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa dirimu. Ini hidupku. Aku akan melakukan apa yang aku suka. Sebenarnya apa maksudmu, Humaira? Kenapa kau melakukan ini semua? Apa gunanya? Sekarang apa gunanya semua itu? Lagi pula aku akan mati. Apa yang terjadi? Ayan? Humaira, Ibu, aku sudah tahu semuanya. Aku mendengar kalau ibu bilang ada lubang di jantungku. Apa? Jantungku yang bermasalah. Kau tidak perlu cemas. Apa aku akan hidup lama atau aku akan mati? Humaira! Humaira, Humaira, jangan letakkan itu. Ibu, menumpang mobil orang asing itu bodoh sekali. Dia membuat kesalahan, tapi ibu ingin aku minta maaf padanya. Asad, kau akan menikah dengannya. Kau juga akan menjadi seorang suami. Apa kau tahu bagaimana suami yang baik? Suami yang baik akan meminta maaf saat dia salah. Dan saat istrinya yang salah, dia tetap meminta maaf. Oh, semalam kau kan sudah berbaikan. Tapi sekarang kau malah marah lagi dengan gadis malang itu. Ibu, dia bukan gadis yang malang. Ibu tidak peduli. Yang penting kau harus minta maaf padanya. Ibu ingin tahu apa yang gadis malang itu pikirkan. Ibu, berhentilah mengasihani dia. Kau sendiri, apa kau bisa berhenti berdebat dengannya?
Sudah cukup, pergi saja dan minta maaf padanya. Asad, Ibu, Asad, Ibu. berhenti berdebat dan pergi. Pergilah. Humaira! Humaira, letakkan itu, Humaira. Humaira, letakkan. jangan. Apa yang kau lakukan, Humaira? Letakkan itu, Humaira. Menjauhlah dariku. Humaira, Aku kan sudah bilang, jangan dekati aku. cobalah untuk mengerti. Cobalah untuk mengerti semua ini, Humaira. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sakitmu itu bisa sembuh, itu bisa dijaga, iya kan? Coba jelaskan itu padanya. Sudahlah Humaira, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Penyakitmu akan sembuh sayang. Kau hanya sakit biasa. Sekarang letakkan pisau itu nak, letakkan pisaunya. Tolonglah, Humaira. Apa gunanya aku hidup lama? Aku tidak punya lagi alasan untuk hidup. Aku sama sekali tidak punya alasan. Humaira, tenanglah, Humaira. Letakkan itu. Aku tidak mau Humaira, dengar. tolong lepaskan. Humaira, cobalah untuk mengerti semua ini, Humaira. Aku bilang pergi dari sini. Humaira. Ayo cepat pergi. Atau kalau tidak, aku akan memotong nadiku. Jangan, Humaira. Ya Allah. Begitu pergilah. Humaira, kau akan mendapatkan apapun yang kau mau nak. Tapi tolong letakkan dulu pisaunya. Sekarang katakan, apa yang kau mau sayang? Apa yang kau inginkan? Katakan nak. Bawa Ayan pergi jauh dari sini. Hah? Dia sudah pergi, Humaira. Sekarang letakkan pisaunya. Letakkan pisaunya sayang. Sayang, apa yang kau lakukan? Semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah sayang, sudahlah. Sekarang kita ke kamarmu ya. Ayo sini, ayo ikut ibu sayang. Tidak apa-apa. Sudah tenang, tenang sayang, tenang. Tenang ya. Zoya, ada karangan bunga untukmu. Ini untukku. Iya. Sini. Wah, cantiknya. Ada kartunya. Kupikir aku sudah menimbulkan masalah dengan datang ke rumahmu. Kalau seorang gadis cantik sepertimu dalam masalah karena aku membencinya. Maafkan aku, Rajvir. Ya Allah, dia baik sekali. Dia minta maaf untuk hal sepele. Tuhan kan pikir semua orang itu jahat. Dia punya kebiasaan dengan meragukan semua orang. Dia selalu menyalahkan semua orang. Lihat, dia gentleman. Dia gentleman, Tuan kan? apa karena kau telah diberi bunga olehnya? Dia Tidak apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu. Kau boleh memujanya tadi. Siapa namanya? Tuan Rajvir Singh. Silakan. tapi Lihat ini. Najma yang memilihkan ini untuk Imran. Menurut ibu, sebaiknya kita harus mengatur acara pertunangan kecil-kecilan. aku punya puisi untuk itu. Ada banyak emosi yang tidak bisa kau harapkan. Ada banyak emosi yang tidak bisa kau harapkan. Tapi cincin ini akan membantumu mengutarakan perasaanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa kau menyukainya? Tentu di bawah rata-rata, seperti biasanya.
Ibu bukan membicarakan tentang puisinya, tapi cincinnya. Tomat, apa kau menyukainya? Iya, Perlihatkan cincin itu pada Imran sekali saja. Tanyakan apakah dia menyukainya. baiklah Kak Asad. Kau tidak perlu melakukan itu, Tomat. Kau akan segera melingkarkan cincin di jarinya Imran, kan? Yang paling penting itu pilihanmu. Kau tidak perlu bertanya pada pasanganmu akan segala hal. Apa kau mengerti? Sebuah hubungan berjalan lancar kalau pasangan statusnya seimbang. Keseimbangan bukan berarti berdiri tegak melawan yang lainnya. Keseimbangan artinya berjalan bersama-sama. Tidak salah memberitahu pasanganmu, itu bukan kesalahan. Ini tentang bertanya pada pasanganmu untuk setiap masalah kecil. Kau hanya membuat sebuah cincin, kau bukannya mau pergi bertempur, dan kau tidak perlu membesar-besarkan masalah. Tomat akan lebih baik kalau kau bertanya, maka kau akan tahu bagaimana kesalahanmu. Kalau kau membuat kesalahan, maka kau hanya perlu menerimanya. Bagaimana kalau kau tidak membuat kesalahan? Tidak apa-apa. Beberapa orang memiliki tendensi untuk mencari kesalahan yang lainnya. Beberapa orang punya perilaku buruk. Mereka pikir hanya mereka yang pintar dan yang lainnya bodoh. Mengeluh adalah segala-galanya. Sudah cukup. Kalian tidak akan bertengkar lagi, mengerti? Aku tidak bertengkar, Bibi. Aku hanya menjelaskan pada Najma. Aku juga tidak bertengkar dengannya. Aku sedang bicara dengan Tomat. Ngomong-ngomong, aku punya banyak pekerjaan. Aku pergi. Pergilah. Sejak kita tidak saling bicara, kita bahkan tidak bisa bertengkar. Aku tidak punya keinginan untuk bicara dengan Tuan Kan. Ya Allah. Ini beracun. Minumlah. Kau mau bunuh diri, kan? Ayo minum. Kau akan mati setelah kau meminumnya. Kau tidak akan merasa sakit. Ayolah, minum. Aku punya nama yang cocok. Arogan Ahmed Kan. Dia itu benar-benar sombong. Dia tidak mau bicara denganku. Bisa-bisanya dia mengatakan itu. Aku tidak mau bicara dengannya. Aku gadis yang tenang. Dia yang membesar-besarkan masalah. Dia yang harus mengakhirinya. Dia bertingkah seakan-akan hanya dia yang tahu bagaimana orang baik atau buruk. Benar-benar bodoh. Hai, apa kabar? Rajvir. Tuh kan? Dia orang yang baik dan peduli. Dia masih saja menanyakanku. Memangnya dia pikir dia itu orang terbaik di dunia apa? Aku baik. Kau sendiri? Lihat sendiri. Lihat sendiri. Apa maksudmu? Lihat keluar dari jendelamu.